Banyaknya kendaraan pribadi berplat B atau Jakarta yang menyesaki jalan-jalan Kota Bogor disinyalir sebagai penyebab kemacetan. Hal ini membuat pemerintah Kota Bogor berencana membatasi masuknya kendaraan-kendaraan berplat B ke wilayahnya. Meski demikian, tim yang dibentuk Pemkot Bogor, Tim Percepatan Penanggulangan Prioritas Pembangunan TP4, tetap menyatakan Bogor merupakan kota yang terbuka bagi siapa saja. Tak ayal, rencana tersebut mengundang kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat, baik Jakarta maupun Bogor. Apakah rencana ini merupakan langkah tepat bagi Pemkot Bogor untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayahnya? Untuk membahas topik ini telah hadir di studio anggota Tim Percepatan Penanggulangan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Bogor, Zulfikar, dan pengamat transportasi, dan juga beliau adalah Koordinator Transport Demand Management, Ahmad Safrudin. Ya, selamat datang Mas Ahmad, Pak Zulfikar. Nah, ini kita ke Pak Zulfikar dulu. Ini bagaimana roadmap dari wacana? Atau mungkin kalau kita lihat ini baru ide ya, rencana saja dari pembatasan masuknya kendaraan plat B ke Kota Bogor. Ya, plat B-nya dihilangkan. Jadi, karena kita tahu Bogor adalah kota wisata, tidak saja plat B, banyak plat-plat F yang berasal F di luar Kota Bogor. Iya. Jadi hampir 50% sebetulnya adalah masyarakat yang datang menggunakan kendaraan pribadi atau umum, itu adalah masyarakat hinterland Kota Bogor. Ya. Pada konteks itu Jakarta menjadi hinterland ya, ketika itu menjadi Sabtu dan Minggu ya. Betul. Jadi sebetulnya kita ingin, kita punya pemikiran ingin membantu masyarakat yang datang ke Bogor supaya tidak lagi mengeluh macet. Ya. Sehingga kita pikir mungkin ada baiknya kita mencoba untuk bagaimana strateginya mengurangi kendaraan pribadi masuk Kota Bogor. Artinya berbeda statementnya apabila kita membatasi plat B ke Bogor. Ya. Orang Bogor banyak yang punya plat B. Jadi menurut saya itu yang kurang tepat barangkali. Sebetulnya kita ingin membangun semacam suatu roadmap kah namanya tadi. Bagaimana supaya masyarakat lebih nyaman, lebih aman, lebih cepat, tapi cukup menggunakan kendaraan umum saja. Tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi, ya mungkin tidak harus langsung masuk ke tengah kota. Kalau masuk tengah kota, ya mungkin kita pendekatannya disinsentif dan insentif gitu. Jadi kalau dia misalnya kita bikin semacam poin untuk berhenti di Sentul Selatan kah, lalu ada shuttle bus yang diantar ke sini gitu, maka kalau dia bawa kendaraan pribadi ke tengah-tengah kota, biasanya kita anggap itu di sekeliling kebun raya, lalu ada jalan Juanda, jalan Otista gitu. Nah itu memang tempat kuliner yang paling asik sih di Bogor. Betul. Nah itu sekarang pun untuk masyarakat Bogor sendiri, kendaraan pribadi gitu, itu sudah 6.000. Oke. Jadi tempat lain sih masih 1.000, 2.000 gitu ya, tapi kita sini sudah membatasi itu. Nah ini tentu tidak berlaku kepada masyarakat Jakarta, berlaku untuk siapa saja karena memang kita ingin membangun suatu sistem transportasi yang lebih baik, lebih nyaman. Nah ini Mas Ahmad, mungkin ada tanggapan atau kalau kita lihat kajiannya, ini seperti apa sih untuk mungkin pola-pola salah satunya ide ini, apakah bisa memang jurus jitu mengurai kemacetan atau ada mungkin integrasi pola-pola lainnya begitu? Agak sulit itu, karena itu larinya akan terjadi terhadap pelanggaran hak asasi manusia ya, atau dalam konteks ini lebih ke pelanggaran hak-hak pembayar pajak gitu. Karena orang membeli mobil itu kan dengan membayar pajak, dan di situ ketentuannya boleh dioperasikan di seluruh jalan raya di seluruh Indonesia gitu. Jadi hal-hal itu tentu akan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akan mengundang resistensi masyarakat begitu ya. Nah, sebenarnya cara yang bagus sering kita sampaikan ya kepada pemerintah Bogor tahun 2011 itu kita juga sudah menyampaikan ide-ide bagaimana mengatasi kemacetan di Bogor gitu. Sekali lagi soal public transport itu sangat esensial ya. Dan beruntung Bogor itu ada KRL gitu. Jadi sebenarnya tinggal mengembangkan KRL saja. Nah, yang kita prihatinkan Transpakuan yang sangat bagus harusnya idenya itu, tapi itu ternyata tidak efektif juga gitu. Padahal dengan antara KRL dengan Transpakuan yang menyambung ya untuk keliling kota Bogor itu sesuatu yang sangat bagus, yang sangat efektif dalam konteks mengatasi kemacetan di kota Bogor gitu. Nah tetapi sayangnya Transpakuan ya artinya tidak efektif, berjalan tidak efektif, kemudian headway-nya juga tidak ada kepastian, jadwal tidak ada kepastian, kemudian di dalamnya juga tidak begitu nyaman, sehingga hal ini yang akan mengurangi penumpang yang akan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah hal lain misalnya di depan stasiun Kota Bogor ya misalnya, itu ternyata juga tidak ada sambutan yang terintegrasi antara PT KAI dengan Pemda Kota Bogor misalnya. Harusnya begitu PT KAI melakukan pembenahan stasiun, ini harusnya segera disambut
Disambut itu artinya termasuk tadi mengefektifkan Transpakuan misalnya, atau dengan merestrukturisasi rute-rute angkot sehingga setiap mereka yang turun dari kereta itu dengan cepat memperoleh pelayanan angkutan yang aman, nyaman, dan terjadwal dengan baik. Hanya dengan itu saja saya yakin itu sudah bisa mengatasi kemacetan di Kota Bogor. Ditambah lagi nanti promosi, katakan ya, promosi bahwa kalau ke Kota Bogor sebaiknya park and ride. Orang dari Jakarta misalnya bisa parkir di Tanjung Barat. Kawasan parkirnya luas sekali. Kemudian di beberapa stasiun juga sangat luas. Jadi ke Bogornya cukup dengan KRL dan bisa masuk ke Kota Bogor tanpa harus bersusah-susah macet gitu. Saya pikir itu sesuatu yang sebenarnya sangat potensial untuk didorong, itu menjadi kebijakan yang efektif dalam konteks mengatasi kemacetan Kota Bogor, ketimbang dengan cara-cara yang cenderung bertentangan dengan hak-hak para pembayar pajak tadi. Gitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.